Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bihamdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ila as-samawati as-sab'i hatta sidratil muntaha فألقى إليه ما ألقى وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمسة يقيمها من أراد من الله القرب والزلفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بعروته الوثقى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى وكان خير من اتقى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أما بعد، حضرة المحترمين جميع الأساتذة النجباء وجميع الآباء النبلاء, segenap orang-orang tua kita yang berada di tengah kita, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, seluruh para dai, para ustaz, seluruh tuan guru yang sama-sama kita hormati, Ketua PHBI Pak Tashrifun Nur, Ketua Masjid Nurul Yakin Pak Suryani, dan yang sama-sama kita taati, kita sayangi Tuan Guru kita Ustadz Khairi, yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Kepala Desa Muara Rungal Raya, yang sama-sama kita hormati, kita sayangi MC dan segenap personil Hadrah, yang sama-sama kita sayangi, kita cintai seluruh personil Bansar dan Ansor yang di luar sana tengah mendulang lelah keringatnya untuk demi terselenggara acara mulia ini, yang sama-sama kita hormati, kita sayangi seluruh panitia yang hari ini mendermakan waktunya, donasinya, tenaganya untuk memuliakan makhluk termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang hadir di sini saat ini. Kita tengah meredup rahmat dari Allah, karena kita diizinkan olehnya untuk mendapatkan kemuliaan, ikut serta dalam perayaan spektakuler, perayaan Mi'raj baginda Nabi, safari Liji sang baginda Nabi, yang malam ini, yang saat ini kita tengah mendapatkan catatan indah, catatan istimewa, terekam di dalam CCTV Allah. Apa yang kita lakukan saat ini, waktu dan tempat kita bermunajat bersama di sini, tak lain tak bukan niatkan untuk kemuliaan kita sendiri, karena kita tengah mendapatkan proses kemuliaan itu di Baitullah, di rumah Allah, dalam peringatan kekasih Allah, dan bermuja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tanpa bosan, apalagi jenuh, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan konsentrasi kita sebentar saat ini. Setelah tadi bermunajat, terlebur dalam request, permintaan kepada Allah dalam doa yang barusan kita baca. Tadi baca Simtul Durang, di sini maulid, baca maulid. Ya, baca maulid ya. Baca kitab apa? Simtul Durang, maulid haji. Ya, Masya Allah. Dan tak lupa kita sayangi Ustaz Mustafa selaku qari, pelantun Al-Quran, yang bacaan Al-Quran adalah nutrisi rohani kita. Kemudian Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang hari ini. Kalaulah sekiranya diizinkan indera telinga kita mendengar ucapan sang mentari di saat sunrise, di saat dia menampakkan dirinya, dia mengatakan, "Ya ibnu Adam, inni khalqun jadid wa ana 'alaika syahid, faqul fiya khairan wa amal fiya khairan, fa
inni mulaqi bikumul yaumul qiyamah syahid. Wahai anak Adam, ketika engkau tahu bahwa ketahuilah, kata si matahari di saat ia menampakkan dirinya, ia mengatakan, wahai anak Adam, inni khalqun jadid, sesungguhnya aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa baru, yang senantiasa di-refresh, yang senantiasa akan ada setiap hari, muncul pada hari. Ia mengatakan, inni khalqun jadid wa ana 'alaika syahid. Ketahuilah, aku pun makhluk yang diizinkan oleh Tuhanku untuk menyaksikan apa yang kalian lakukan, wahai anak Adam. Inni 'alaika syahid. Faqul hiya khairan. Ucapkan yang baik-baik di dalam engkau mengisi hari-hari. Ucapkan santun kata dengan perbuatan yang baik. Ucapan sesuatu yang menyejukkan. Karena itu terekam dan di-save di dalam memori sang matahari tersebut sebagai saksi. Faqul hiya khairan. Ucapkan yang baik dan lakukan kebaikan. Bukan sekedar ucapan, tetapi di follow up, diaplikasikan, dimunculkan, diwujudkan dalam perbuatan. Dan ketahuilah, kita takkan pernah bertemu kecuali di akhir. Maksudnya kita takkan bisa flashback, yang bisa kembali ulang. Dan apa yang kalian lakukan terekam indah. Sama, mungkin di sini ada yang punya uang 15 miliar di rekening atau 30 triliun, nggak bakal bisa beli waktu yang tadi selama tadi menunggu di Masjid Nurul Yakin ini. Tetapi pastikan demi kebaikan tercatat indah oleh malaikat. Seiring dengan waktunya kita berlama-lama di masjid dengan niat i'tikaf, dengan niat silaturahim, dengan niat bermunajat bersama, berzikir bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu kecil kalau nilainya cuma sekedar enggak enak panggilan PHD-nya, terbaik PHD. Terlalu kerdil kalau cuma enggak enak karena Pak Suryani yang mengumumkan Isra Mi'raj. Tidak, hadirin, acara hari ini walaupun tampaknya secara kasat mata seperti seremoni biasa, tetapi ini adalah kejadian yang luar biasa karena ini pun dilakukan oleh para malaikat ketika sang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menembus 7 petala langit dan bertemu dengan mereka face to face. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salawat serta salam semoga tetap terhaturkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat ajakan beliau kita tak lagi sama dengan hewan. Yang berkat ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita manusia insan mengerti dan mengetahui arti indahnya persaudaraan. Yang berkat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita manusia insan insya Allah memiliki asa atau harapan di masa depan, jangka pendek dunia, terutama jangka panjang akhirat ketika kita patuh dan taat kepada baginda sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu ucapan sang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ingin memberikan ketentraman di hati kita selaku pencinta. Beliau mengatakan, "Idza tawaffarat thalathatu asya'in bi qalbil mar'i fa asabathu." Maka seseorang yang ingin hatinya selalu tenang dalam melewati hari demi hari, karena memang di dalam kehidupan hari-hari kita penuh sesak, konflik, segala masalah dan cobaan. Tetapi ketika ia meyakini bahwa apa yang sudah terjadi merupakan garis ketentuan Tuhan, ketika ia memiliki iman, maka apapun masalahnya akan stabil hatinya dan hatinya akan bahagia ketika 3 kondisi terliputi di dalam hatinya. Yang pertama, adamul huzun bima fat, wa adamul qaliq bima huwa at, wal ridha bil jazaa, wal ridha bi qismin rabbis samawat. Orang yang hatinya ingin bahagia, ia tak terlalu sedih dengan apa yang sudah terjadi dulu, karena ia sadar ini garisan Tuhan.
ini ketentuan Allah Ar-Rahim Ar-Rahman, sehingga ia tak terlalu menyesali dengan apa yang sudah terjadi di masa dulu. Adamul huzun bima had wa adamul qalq bima huwa at, dan tidak khawatir berlebihan untuk apa yang belum terjadi buat dia masa depan. Ia tak terlalu lebay dalam menyikapi sesuatu yang masa depan yang tak pasti sehingga ia ketakutan, khawatiran yang berlebih. Maka itu tidak baik. Dan waridho bima qasam rabbus samawat, dan orang yang akan bahagia ketika ia memposisikan diri menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah untuknya, dan pastinya ia bersyukuri dengan apa yang ia miliki saat ini, ridho, rela dengan apa yang terjadi. Bukan berarti menyuruh kita untuk ongkang-ongkang kaki doang tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tidak, tapi menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di pagi yang cerah. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga oleh sahabat saya Haji Muhammad Rahman Ebo dan istri. Berkat perantara beliau saya bisa sampai di sini. Semoga hajat kita semua dan hajat beliau, hajat kita yang hadir di sini digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat apapun ikhtiar kita manusia insan, pasti endingnya ditentukan oleh Tuhan Allah Ar-Rahim Ar-Rahman. Hadirin, kita berada di hari yang mana ini merupakan hari sejarah, di bulan Rajab yang mulia ini, di bulan di mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta mendeklarasikan bahwa bulan ini adalah bulan mulia, yang mana di bulan mulia tersebut ada 4 bulan, 3 diantaranya berkaitan mutawaliyah, bersambung-sambung, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tetapi bulan Rajab dalam sendiri tunggal, ia tak terikat dengan bulan yang lain. Rajab syahrullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab merupakan bulan keagungan Allah, yang mana Rajab tersebut diibaratkan oleh sang baginda Nabi, Rajab syahruz zirah. Bulan Rajab laksana bulan orang petani untuk memulai tanaman yang ia mulai membersihkan dari rumput yang lokasi hendak ditanami. Kemudian dia mulai dengan mencangkul, memberi pupuk, baru ditanam bibitnya. Syahrul Rajab syahruz zara, wa Sya'ban syahruz sabi. Kemudian next selanjutnya di bulan berikutnya, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diibaratkan seperti bulan orang untuk membina, merawat, mengairi, dikasih air agar tumbuh, dan endingnya di bulan Ramadan, bulan Syahrul Hasad, bulan untuk memanen. Saya dengar kabarnya di sini mayoritas, masya Allah, petani ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyinggung dalam masalah harapan di masa depan. Laulal amal ma gharasa gharishun mazra'an. Kalau bukan karena asa atau harapan, petani nggak bakal nanam apa yang dia mau tanam. Karena nggak mungkin tanam sekarang sore tumbuh, nggak mungkin. Kecuali toge, toge di sini ada petani toge, cambar. Hari ini tanam, insya Allah besok 2 hari panen mungkin. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad, berikan mereka asa dan harapan. Itu berlaku di dalam Islam. Seorang petani yang menanam tanamannya hari ini, besar kemungkinan dia akan memanen di masa depan untuk anak cucunya dan seterusnya. Jadi hari harapan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bulan Rajab yang mulia ini, bulan Rajab yang dikatakan di dalam Al-Quran, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bulan Rajab ini saking mulianya, mulia sebelum datangnya Islam dan dimuliakan juga setelah datangnya Islam. Dulu di waktu Islam belum datang, bulan Rajab ini bulan perdamaian, di bulan huruf yang tadi, salah satunya di Rajab. Bahkan diibaratkan seandainya seseorang membunuh seseorang yang anaknya melihat
anaknya tadi nggak mau membalas dendam ketika ia melihat di saat ayahnya dieksekusi di depan matanya di saat itu. Bayangin, orang belum hari ini Islam itu sudah menghormati banget hari bulan Rajab. Artinya apa? Seseorang yang mungkin didor, ceder sama seseorang, nanti orang tua diumpama itu anak walaupun mampu untuk membalas karena dia punya akal mungkin atau sniper mungkin, dia nggak bakal membalas karena menghormati di bulan tersebut. Betapa agungnya bulan Ramadan. Dikatakan Syahrul Rajab, Syahrul Asad, wa Syahrul Asad, bulan Rajab yang saat ini kita tengah di penghujung bulan tersebut. Yang dikatakan bulan Syahrul Asad, bulan yang banyak curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Curahan rahmat tersebut amat sangat banyak, khususnya di bulan Rajab. Dan bulan Rajab dikatakan juga Syahrul Asad, bulan tuli. Maksudnya apa nih bulan tuli? Maksudnya bulan tuli, bulan yang di saat tersebut, di zaman sebelum datangnya Islam, bulan tersebut tak terdengar gemerincing pedang seseorang berperang. Semuanya damai, peace, aman, terkendali ketika itu. Di bulan Rajab tersebut tak terdengar orang ada konflik di saat itu. Artinya saking menghormati bulan Rajab tersebut. Dan alhamdulillah kita di penghujung bulan Rajab ada kejadian yang luar biasa, kejadian yang mana makhluk terkasih Ilahi Rabbi di Isra serta di-mi'rajkan oleh Ilahi Rabbi untuk menemui para malaikat, untuk sampai di satu titik yang mana di titik tersebut semua makhluk takkan mampu untuk sampai di situ. Dikatakan setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk ia mulai perjalanan di malam tersebut, ia mulai start dari masjid menuju masjid yang di sana melalui dimensi kenabiannya, kemudian setelah itu naik setelah itu dimensi kemalaikatannya yang ia sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk menemui para anbiya, para langit yang pertama, pintu langit sampai 7 langit pertama langit ditembusi dan ditemui para anbiya ketika itu. Semua rahabu wa kharabu, mereka berbondong-bondong mendekat merapat kepada sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu karena mereka mendapatkan kemuliaan bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad kekasihnya Allah sebagai password semua makhluk untuk mendapatkan surga Allah harus memiliki password, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu nama makhluk yang digandengkan dengan nama Allah, makhluk terpuji, terkasih, dan semuanya tetap dalam strata dalam makhluk. Tetap makhluk. Sehebat apapun kita memuji Nabi Muhammad, selama itu makhluk, tak akan merusak teologi kita atau ilmu keagamaan kita, tauhid kita, karena Allah sejatinya tak akan bisa tertandingi dan Allah tak mungkin tersaingi dengan makhluk manapun. Wahdahu la syarika. Jadi kalau ada sedikit pemahaman yang gampang sekali sepertinya mengeluarkan saudaranya muslim menjadi kafir, tanya dulu pemahaman teologi ini seperti apa? Apakah Tuhan terlalu gampang untuk disaingi sehingga ada orang yang sedikit syirik? Berarti teologi dia yang bermasalah. Karena Tuhan terlalu gampang disaingi. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Padahal wahdahu la syarika. Tak ada tandingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu bahkan mengimami para anbiya, para malaikat di malam yang mulia tersebut. Kita enggak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Rasulullah untuk menemuinya. Kita lebih ngambil pemahaman yang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dikatakan ayat Al-Qur'an tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk aku, kata Allah, perlihatkan betapa banyaknya ciptaan Allah. Ciptaan Allah bukan hanya di bumi, ciptaan Allah meliputi semua angkasa. Ciptaan Allah yang besar, langit, bumi,
makhluk-makhluk lainnya, tumbuhan, planet, matahari, bulan, galaksi dan semuanya. Allah ingin memperlihatkan itu semua kepada sang baginda Nabi. Bahkan yang jauh lebih besar dari itu adalah penampakan yang ditampakkan secara visual. Bahkan Rasulullah diizinkan untuk melihat surga dan sesuatu yang menyebabkan bisa masuk ke sana, sekaligus neraka, apa yang menyebabkan seseorang bisa terlempar dan terdeportasi ke neraka tersebut. Digambarkan oleh Allah, linuriyahu min ayatina, sungguh kami tampakkan kepada biar mereka tahu dari Nabi Muhammad sekembalinya min hubuti, ketika Rasulullah landing kembali ke bumi. Jadi kita lebih menyepakati bahwa kemuliaan sebagaimana tadi dibaca, kalau tadi fasal sebelum doa itu, di antara kemuliaan Nabi Muhammad, kalau dalam coba minta kitab Maulid sebelum doa itu, wa minasyaraf ya, wala kali tasafa, sebelumnya wa minasyaraf, saya bacakan sedikit. Itu kaitan, pertanyaan saya begini, kenapa sih orang tua kita, orang kita ini di Jawa, di Jakarta, saya besar di Jakarta, mau di Sulawesi, saya di daerah Sulawesi juga, saya asal dari Pontianak. Itu kita Kalimantan, Sulawesi, Jawa, itu biasa diajarin semua orang tua kita baca maulid. Entah itu Syarabul Anam, Burda, Barzanji, Simtud Durar, Ad-Dibai, itu semua kreasi ulama untuk mengenalkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita cinta. Jadi ulama tersebut merupakan tim sukses untuk mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad yang semakin jauh generasi kita akan lari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama membuat kreasi karangan yang nyata untuk kita membaca agar kita muncul cinta, karena tak kenal maka tak sayang. Di antara kreasi ulama tersebut dibacakan di Maulid Habsyi, oh Rasulullah ini seperti ini, oh Rasulullah seperti ini, biar kita kenal. Makanya orang tua gitu ya, orang tua gitu mau di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, ya baca maulid, pindah rumah baca maulid, naik ini baca maulid, naik jabatan baca maulid, akikah, sunat, nikahan, sebagai macam. Mungkin yang nambah istri juga baca maulid besok. Gitu, udah di sini nggak ada ya, ibu-ibu cantik, masya Allah. Kemudian maulid, kita maulid apa ya? Oh biasa. Oh ya. Di situ di dalam kitab Simtud Durar dikatakan, ketika di malam yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memberangkatkan kekasihnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad tersebut merupakan khatamun nabiyyin. Di malam itu menemani dia malaikat Jibril, bertemu bahkan mengimami di Baitul Maqdis. Kemudian dimi'rajkan sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani malaikat Jibril, para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Idris, terus sampai Nabi Musa, sampai Nabi Allah Ibrahim, sehingga sampai di satu titik malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, inna hadhil mawdi' makan lam yatihul awwalun wa lam yatihul akhirun. Tempat ini wahai sang baginda takkan pernah diinjak makhluk manapun. Tempat ini wahai sang baginda tak pernah diinjak oleh makhluk manusia sebelummu dan takkan pernah sampai makhluk setelahmu. Oleh karena itu wahai baginda, taqaddam, majulah engkau. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khalili Jibril faqala afi mithli hadzal makan yatubul khalilu khalilan. Di tempat yang sendiri sunyi ini, di tempat yang sepertinya tiada kehidupan di sini, akankah seorang teman ingin meninggalkan temannya di dalam kesendirian? Taqaddam anta ya Muhammad, majulah kau wahai Muhammad. Di titik Sidratul Muntaha tersebut, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku tak memiliki daya untuk melanjutkan perjalanan bersamamu karena dimensiku tak akan mampu untuk menembus langkah atau perjalanan selanjutnya. Kemudian beliau mengatakan,
dan majulah engkau wahai sang baginda. Lau akhtu khutwan fa'ahtari. Seandainya sang baginda kau kupaksakan untuk aku melangkah satu langkah saja, niscaya aku akan terbakar wahai sang baginda. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan, "Fazakha bin nur zakha, li'anna al-habib khuliqta bin nur." Aku kemudian terlebur dari dalam cahaya yang menyelimutiku, dan aku berada di dalam dimensi itu, hatta sami'tu nida, sampai aku mendengarkan sesuara yang mengatakan, "Ya Muhammad, ana rabbuka wa anta 'abdi." Aku Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Ku. Dan terekam di sana salah satunya di dalam interaksi kita sholat di saat di berwudu sholat, at-tahiyatul barakatuh assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Kata Rasulullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Rasulullah tidak hanya membawa dirinya semata, tetapi ia mewakili kita, karena memang sang baginda adalah sejatinya cinta dari Allah untuk manusia, sehingga dalam kemuliaan tersebut Rasulullah tak membawa dirinya sendiri, ia tak ego hanya sendiri, tetapi ia membawa kita dan para sholihin agar menjadi mulia. Coba kita berpikir sejenak. Coba Bapak Ibu, arisan, ada ngomong arisan di belakang? Apa? Kosmetik mahal, ada kosmetik, ada yang otentik. Oke. Apa itu? Oh ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih, ntar pulang dari Masjid Nur Yakin, itu Habib kok kayaknya ngomel tuh Habib. Mungkin materi saya agak sedikit keras, nggak apa-apa, karena terkadang banyak momen Isra Mi'raj seharusnya orang mendapat input tentang Isra Mi'raj, tetapi terkadang sayang banyak diisi kayak stand up comedy, lucu-lucuan semata, kosong, nggak ada isi. Sayang. Padahal kita untuk mendapatkan komedi, kita buka YouTube, enak ketawa ke TV, kita ngangkat gigi, nggak apa-apa ya. Saya jadi kurang respect kalau ada yang terlalu banyak tawanya. Padahal ini adalah acara mulia, acara sakral. Ya, Bapak Ibu, kita manusia, saya yakin kita semua di sini bermula dari sperma. Ya, nggak ada yang keluar dari pohon sawit. Ya kan? Sepakat? Kita pernah menjadi bayi, anak, remaja, dewasa, tua. Itu pun belum taken kontrak sama malaikat Israel ya. Ada orang meninggal muda, banyak orang yang meninggal belum tua, dan seterusnya. Oke? Kemudian kita terbalik dari sini. Saya berpesan, masuk ke kamar rumah masing-masing, kamar masing-masing. Coba tutup tuh kamar, ya. Buka semua busana, telanjang mulut di depan cermin. Di depan cermin, tatap dan alihkan pikiran. Tatap wajah. Saya punya mata, kambing punya mata enggak? Saya punya telinga punya enggak? Kambing makan, tidur, minum, buang air, capek, haus, bisa berjalan, menikmati makanan. Urusannya mulut dan perut, sama apa kita? Hah? Sama nggak? Pertanyaannya, mau nggak disamain sama hewan? Kalau secara fisik nih, secara nyata, fakta, kita nggak jauh beda kalau berbicara fisik. Oke? Kemudian Nabi Muhammad SAW, manusia terkasih, golongan dari manusia, untuk menaikkan level kita, biar tadi seperti fisiknya tak jauh beda dengan hewan. Ini nggak jauh beda dengan hewan. Cerita jenggot, kambing lebih besar, jenggot panjang. Cerita kekuatan, gajah lebih besar dan kuat. Cerita kelemahan, jauh kita lebih lemah. Di sini ada bayi yang lahir 5 hari dia jalan-jalan. Ada? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Tetapi kalau ayam sudah bisa berjalan, burung sudah bisa terbang, betapa lemahnya kita. Nah, konsep ilahi, ajaran Nabi yang diajarkan kepada kita untuk menaikkan level kita, yang awalnya seperti hewan secara fisik, yang tak mau bertransformasi, yang tak mau merubah dirinya, maka dia sama dengan hewan, maka
dengan ajaran dan konsep ilahi yang diberikan kepada Nabi untuk memuliakan kita menjadi sejatinya insan, bahkan bisa melampaui malaikat. Bisa melampaui malaikat kalau kita ngikutin ajaran Nabi Muhammad SAW. Manusia masa benar sih? Coba kita berpikir sejenak. Ada ucapan Imam Muhammad Baqir. Muhammad Baqir ini cucunya Nabi Muhammad. Beliau mengatakan waktu itu karena bermula dari pertanyaan. Waktu itu ada yang tanya, wahai Imam, man akram malaikat bani Adam? Wahai Imam, siapa yang mulia, malaikatkah atau anak Adam, seperti kita manusia? Dijawab sama Imam, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk ini banyak. Ada kelompok manusia, kelompok jin, kelompok hewan atau binatang, kelompok malaikat. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Innallaha rakkaba lil malaika al-adla bil syahwa. Allah menciptakan malaikat berikut perangkat logika dan kepatuhannya, dan tak dikasih nafsu atau keinginan. Itu malaikat. Kemudian Allah menciptakan hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perangkat yang bernama syahwat, hanya keinginan, hanya kemauan, mencari kenikmatan semata, tetapi dia tak dikasih logika. Dan ada juga makhluk yang Allah ciptakan sebagai manusia. Orang kabarin insan bikinai imam. Allah kasih dua-duanya. Allah kasih logika, kemampuan berpikir, kewarasan dalam mencerna, dan juga sekaligus Allah kasih manusia tersebut syahwat dan keinginan. Dua keadaan yang sering fluktuatif, turun naik sifatnya. Ini Allah kasihkan kepada manusia. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna ghalata aqluhu ala syahwatihi. Bila mana logikanya lebih dipakai, lebih dikedepankan untuk ketaatan, dia sadar bahwa ia manusia, dia sadar bahwa ia adalah bermula dari sperma, kemudian dia sadar bahwa ia akan kembali kepada Allah, kemudian dia taat dan patuh kepadanya, maka orang tersebut lebih mulia dari malaikat. Karena dia pakai akal warasnya, logikanya. La dina man la aqlala. Tak berlaku hukum agama bagi mereka yang tak memiliki akal sehat. Maaf, orang gila. ODGJ, ODGJ ya ada. OGDJ. Balik ke Mustafa. Orang gila itu nggak wajib dia sholat, nggak wajib dia zakat, puasa dan seterusnya. Jadi kalau orang nggak sholat, kemungkinannya satu sudah. Oh, bisa jadi dia orang gila. Ya. Oke, ladina mana? Kemudian kata Imam, manusia yang taat menggunakan logikanya maka ia lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, wa in ghalabat syahwatuhu ala adlihi fakar ahwa min al-bahari. Orang yang sudah dikasih logika, tetapi logikanya kalah dengan keinginan bilahinya, biar puas asal gue puas. Terserah gue mau ngapain, kekuasaan di tangan gue, biar puas asal puas. Slogan kebinatangan yang mendominasi sehingga akal sehatnya tak lagi berfungsi, maka orang tersebut lebih hina daripada hewan. Biar puas asal puas. Dikatakan di dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yabsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya hati, hatinya sudah mati. Mereka punya mata, matanya sudah buta. Mereka punya telinga, indera pendengarannya sudah tak berfungsi. Padahal ini speaker. Padahal ini speaker. Ya. Makanya untuk mendapatkan kemuliaan diarahkan oleh sang baginda Rasul agar seonggok daging kita yang bermula dari sperma ini, ya sperma ya, sepakat ya, nggak ada yang komplikat di Kaltim pusing masalah batu bara, nggak ada yang keluar dari Kulgeting dari PC 200, ada manusia tunggu, nggak. Atau di sini mungkin karena kebanyakan kebun sawit, oh ini kan keluar dari kebun sawitnya orang, bukan dari sperma, nggak ada. Jadi kata Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, awwaluka ma'iyya wa akhiruka jiwa wa ma bainahuma qadira.
kau bermula dari sperma, kau menjadi bangkai yang baunya nggak keturunan, nanti dikuburin, buru-buru, bengkak, busuk, paling bau. Dan di antara hidup saat ini, di saat kita hidup saat ini, kita tengah membawa kotoran. Ya, nanti kalau pulang ke rumah, tatap tuh cermin. Kalau yang perempuan mungkin pakai sedo, pakai apa, karena semua kasih tisu tatap. Secara fisik nggak ada lagi cantik, karena kita semua sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian sang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau untuk meningkatkan, menaikkan level manusia menjadi sejatinya insan, mereka yang taat padanya akan lebih mulia dari makhluk yang bernama malaikat. Yang malaikat tersebut notabene tercipta dari cahaya. Sementara kita dari sperma. Kemudian sang baginda Rasul mengatakan, fasakha biyan nur zakha. Kemudian aku menembus dan tenggelam dalam cahaya tersebut hatta sami'tun nida, sampai aku mendengarkan suara, ya Muhammad, ana rabbuka wa anta abdi, aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Dan terjadilah apa yang terjadi. Fa'alqa ilaihi ma alqa wa farada alaihi wa ala ummati salawatul khamsah yujibuha man arada minallahi dhulba wa zulfa. Orang yang ingin mendekatkan dirinya, yang ia naik levelnya, as-salatu khairul as-salatu mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min. Sesuatu yang bisa mengangkat kita, menaikkan level kita untuk bisa bertransformasi, merubah diri, mengupgrade yang mungkin awalnya kita berkeringat bau, mata kita berani buta, telinga semua akan busuk, dinaikkan levelnya dengan kita salat, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salat tadi disinggung oleh Ustaz kita, guru kita, Guru Heri. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang atau pondasinya agama. Bangunan takkan bangun sempurna ketika tonggaknya lemah, loyo, mandul, kendor, hancur. Iman kokoh. Wa man aqamaha faqad aqama din. Orang yang membangun, maka kita yang jaga salat ini, berarti kita sudah berkontribusi untuk berdirinya agama kita. Karena dikatakan al-farqu bainal mu'min wal muslim bis-shalah. Bahkan khalqul insan wal hayawan bis-shalah. Bedanya manusia dan hewan ketika ia sholat atau tidak. Nah, kalau tidak sholat, lihat, sudahlah, kita secara fisik kita gak jauh beda dengan hewan. Kalau kita berbicara dengan hewan, terus kita noleh seorang tersayang kita, sholat gak dia? Kalau suami kita gak sholat, berarti ibu ntar malam tidur dengan ya. Kalau kita punya istri kita gak sholat, berarti kita tidur dengan walayalbillah. Mari dengan mulia, kemuliaan Isra Mi'raj, mari kita refresh hati kita. Hati kita ini semahal apapun handphone. Mana handphone? Ini handphone saya anggap, tapi bukan beneran ya. Ini handphone sekarang 2 jutaan, itu 3 jutaan. Ini handphone anggap 50 juta. Tapi di handphone musuhan dan ia tak terhubung dengan casnya selama seminggu. Berfungsi gak nih handphone 50 juta? Gak berfungsi, cuma di handphone. Oke, casnya ada deh, bahkan sama powerbank. Di handphone harganya 50 juta. Tetapi begitu kita nelfon, gendang telinga kita nggak diizinkan oleh Allah untuk merespon sesuara. Berfungsi nggak ke handphone? Enggak. Itulah betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita detik ini. Karena memang Allah Maha Pemberi, Maha Kuasa, Maha Pengasih. Oleh karena itu, di acara yang mulia Isra Mi'raj, yang mana hubungan makhluk, hubungan kita yang hina-dina ini, kita kembali koneksikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat kita. Makhluk kepada Al-Khaliq, hubungannya namanya salat. Hubungan makhluk dengan makhluk, kekasih Al-Khaliq, namanya salawat. Dan hubungan makhluk dengan makhluk yang lain namanya sholatul rahim. Tambahin rahim, kasih, silatul. Salat dengan Allah, salat, salawat kepada Rasulullah, dan silatul rahim, salatul rahim bersama hubungan dengan semua makhluk. Ingat, pencinta Nabi Muhammad, ia buta, ia tak mengenal siapa saudaranya, semua dengan saudara, sehingga tak lagi memandang batasan seagama, sehingga tak lagi memandang batasan sesuku, sehingga tak lagi memandang batasan
Bahkan sesama makhluk mati pun umat Nabi Muhammad cinta dan ada etikanya, ada adabnya, ada akhlaknya kepada semua makhluk. Karena itu sejatinya visi misi sabda Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jaga salat kita. As-salat imaddin. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Pertama yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah bukan amal sedekah Anda, bukan sering bolak-balik Anda healing ke Ka'bah, bukan sering bolak-balik Anda ke umrah. Tidak. Pertama yang sering pasti yang ditanyakan as-salat. In saluhat saluha sa'iru a'mali. Ya, maaf. Ini saya ilustrasinya. Ini saya minum nih botol. Ibu ya. Iya, ini botol. Oke, saya minum airnya habis. Ini botol harganya berapa? Berapa? 2.000, mahal. Botol kosong 2.000. Anggap 5.000 deh, atau 2.000 ya. Oke, 2.000. Kira-kira untuk membuat botol ini perlu ilmu apa enggak? Padahal kalau cerita komersilnya cuma 2.000 deh. Artinya untuk membuat satu komoditi yang akhirnya kita mendapatkan profit, keuntungan cuma 2.000, perlu ilmu nggak? Mau bikin botol kosong yang cuma nilai 2.000, perlu ilmu nggak? Kalau untuk mendapatkan uang dengan 2.000 saja kita harus menuntut ilmu, bagaimana untuk mendapatkan tempat yang abadi, permanen, hakiki, selamanya? Masa nggak mau belajar ilmu? Dengan agama hidup menjadi terarah, orientasi pemikiran kita untuk ukhrawi, mindset, pola pikir kita semua untuk ke sana. Orang hidup itu berbicara ke depan, bukan bicara ke belakang. Ke depan kita ada jangka pendek dunia dan juga ada jangka panjang akhirat. Dengan agama hidup menjadi terang. Dengan ilmu, dan itu dimotivasi oleh sang baginda Nabi untuk semua umat pencinta Nabi Muhammad untuk mengerti dan mengetahui segala macam ilmu. Ya, banyak yang mulai dari di kawasan disebutkan sama Muslim juga. Ya Pak, Allah dari Nabi minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya ilmu nih, kayak saya cerita begini. Ya, saya cerita begini. Ini karena kemudahan ilmu. Dengan speaker suara saya sampai di belakang. Walaupun agak teriak-teriak ini karena banyak gosip-gosip kayak di belakang. Oke? Ya, artinya dengan ilmu menjadi mudah. Dengan ilmu saya dari Sampit kemari ditemenin Arif Ismail, Arif terus beliau menyebutkan dengan ilmu karena mobil. Artinya dengan agama hidup menjadi terarah. Saya mau tanya kepada salah Pak Tasrifuddin, Tasrifun Nur. Saatnya beliau nge-grab, saya uang 50 juta cash. Beliau nyupirin, Beb kemana? Terserah. Mungkin sekali, 2 kali dia nggak terlalu pusing. Beb kemana? Terserah. Walaupun saya bayar, cuma dia Pak Tasrif, bawa aja mobilnya kemana? Karena nggak ada tujuan. Walaupun saya bayar, ini bakal berat, bakal gahar, kesel. Ini orang mau kemana sih? Walaupun dibayar. Artinya arah itu perlu, tak terlalu penting kecepatan, tetapi yang penting fokus tujuan, yaitu akhirat. Ya. Dengan agama menjadi terarah, dengan ilmu menjadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Coba saya lihat busananya macam-macam ini, fashionnya, ada motif begini, ini akan menjadi indah. Sesuara pun bacaan syair tadi menjadi indah, dengan ilmu menjadi indah. Nah, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW ingin meningkatkan level kita, tak lagi sama dengan hewan, hanya berbicara mulut dan perut. Karena bila mana mindsetnya makan saja, urusan mulut dan perut saja, dikatakan oleh Imam Ali, man hammuhu fi batnihi faqibatuhu ma kharaja min batnihi. Orang yang urusannya, pola pikirnya, mindsetnya hanya urusan mulut dan perut, nilainya nggak jauh beda dengan apa yang keluar dari perut. Kenikmatan simpel sebentar, tetapi kebahagiaan jangka panjang. Kenikmatan bisa didapatin oleh hewan, dia makan apa yang dia suka. Kita doain durian lewat dari kerongkongan, selesai kenikmatan. Tetapi kebahagiaan, happiness, kebahagiaan itu jangka panjang.
harus ada pengorbanan. Dan pengorbanan untuk mendapatkan kebahagiaan itu lengkap dengan orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan bukan kenikmatan. Kenikmatan sementara kebahagiaan jangka panjang dan perlu diperjuangkan. Semoga kita yang hadir di sini diberi kesempatan untuk taat dan patuh terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Kita perhatikan dan tidak melakukan kesendirian karena lagi diharuskan untuk salat berjamaah. Paham? Yang bikin acara ini kira-kira 1 orang atau 2 orang atau 5 orang aja. Ini saya teamwork, ada kerjaan bareng, usaha berjamaah, kegiatan kolektif secara sebulan. Bukti dari sambutannya ada 3. Artinya kerjasama akan lebih mudah. Begitu juga dalam sholat. Selain itu pahalanya di 27 kali lipat bahkan lebih. Sholat berjamaah mengandung banyak keberkahan bagi pelakunya. Mari kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita masih mampu bernafas. Yakinlah suatu saat, entah besok sore, pagi besok atau seterusnya, batas akan tertutup kapas. Nafas kita hilir mudiknya memiliki batas dan nanti ditutupin kapas. Oleh karena itu Sayyidina Umar mengatakan, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayt fala tantazirus shalah. Bila mana kalian bisa menikmati indahnya sunrise matahari terbit di pagi hari, jangan pernah punya jaminan untuk bisa menikmati sunset di sore hari, karena kita tidak pernah tahu, karena kita tak mengerti waktu ajal tersebut datangnya misteri. Di saat saya berbicara dan Anda mendengarkan, si ajal tersebut terus dekat sama kita. Ia terus melangkahkan kakinya untuk mengambil Anda dan kita semua. Ia tak pernah cepat untuk memperlambat menjemput kita, dan sekaligus ia tak pernah mempercepat larinya untuk menemui kita. Fa'idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena memang kita sadar bahwa kita semua adalah buruh dan bersama ajal. Karena kita semua adalah one time bagi sakratul maut, dan suatu saat kita akan bertemu terbujur kaku, dingin, dan kita besar harapan kita. Dengan peringatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, rezeki kita, usaha kita diberi rezeki yang berlimpah, segala keberkahan, anak turunan kita dijadikan keturunan yang saleh-salehah, sehingga menjadi kebahagiaan buat kita kelak di hari kiamat nanti. Yang sakit dari kita, yang mempunyai masalah dari kita, disembuhkan oleh Allah, dikasih solusi. Yang punya problem yang rumit, masalah yang rumit, dimudahkan, dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meninggal nanti, itu pasti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wajah kita tersenyum manis karena kita mendapatkan visual indah tentang tempat di alam barzakh, tempat kita di alam barzakh, karena kita mentaati cinta kepada Rasulullah, bukan hanya kata tetapi dalam dunia nyata, serta kita faktakan dalam keadaan yang benar-benar saat ini, dan terus bergerak detak, dan saat ini kita terus berubah menuju perubahan lebih baik, karena kita sadar bahwa apa yang sudah aku salah dihilangkan, apa yang baik dipertahankan, apa yang belum ada mari tambahkan kebaikan tersebut agar kita benar-benar menjadi hamba yang bahagia, semeringah, tersenyum manis dalam kebahagiaan, dan mendapatkan visual indah tentang tempat kita di alam barzakh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fatihah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan tadi juga di sini oleh Ustaz Khiri, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah generatornya atau otaknya ibadah. Karena sejatinya ibadah
adalah pengharapan dia kepada sang penguasa. Ya. Jadi dikatakan doa, doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Ya. Kalau kita perhatikan dalam sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala yang kecil, kecil hingga hampa, dan kita berusaha khusyuk di dalam sholat. Ya. Dalam sholat itu, kemudian kita takbir, wa arku ruku'an, aku bersujud, dan dahiku tepat di sujudku, yang mana sujud itu adalah kembali ke tanah. Kemudian aku aqra'ul Qur'an tertil, aku mencoba memaknai apa yang aku baca dari Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Itu ada pernyataan, ada permintaan, dan seterusnya. Kemudian wa asjud sujudatan, aku sujud dengan segala kehinaan, karena kita sadar awalnya tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada lagi. Kemudian kita tutup dengan sholat kita taslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengajarkan kita, mulut kita lebih hebat sebagai garansi dari materai yang cuma 10.000. Mulut kita menjadi garansi untuk menebar keselamatan. Ya, jadi kita khusyuk memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala permintaan dan request kita kepada Allah selaku pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ومن معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإكبار ومن السلم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفقر إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأمان وعلى الأمان بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المرضي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وسلك النية وإغفران الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واغض أبصارنا عن الفجور والخيانة وطهر بطوننا عن الحرام والشبهة برحمتك يا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا بالرحم. اللهم بارك لنا في أجل شعبان وبلغنا رمضان وصلنا جميع الأعمال الصالحة بالصيام والقيام. اللهم لا تدع لنا ذنبا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسرها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas salah ucap dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.